Halo semua, welcome back to my channel. Dan pada video hari ini aku ingin membahas tentang topik yang sangat penting dan seringkali disalahpahami, yaitu gangguan kecemasan. Kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang gangguan ini melalui sebuah studi kasus dan menganalisanya. Menggunakan pendekatan psikoanalisa dari Sigmund Freud. Dan ingat ya, video ini bertujuan untuk edukasi dan untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk mendiagnos diri sendiri. Jika kamu merasa mengalami gejala serupa, sangat penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Baik, mari kita mulai. Gangguan kecemasan itu, atau anxiety disorder, adalah salah satu jenis gangguan mental yang paling umum. Ini bukan sekedar rasa cemas biasa yang kita alami sebelum ujian atau wawancara kerja. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana rasa cemas, khawatir, dan takut muncul secara berlebihan, intens, dan juga terus-menerus. Bahkan pada situasi yang sebenarnya tidak mengancam, juga kondisi ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga hubungan sosial. Ada banyak jenisnya juga, seperti gangguan kecemasan umum atau general anxiety disorder, lalu ada gangguan panik, fobia, dan lainnya. Gejala bisa berupa gejala fisik, seperti jantung berdebar, sesak nafas, ataupun pusing. Atau gejala psikologis juga, seperti susah konsentrasi, lalu pikiran negatif yang berulang-ulang, dan perasaan akan datang malapetaka. Sekarang mari kita lihat sebuah kasus hipotesis untuk mempermudah pemahaman kita. Sebut saja namanya Budi. Ia pria berusia 30 tahun dan dia didiagnosis dengan menderita gangguan kecemasan umum. Ia terus-menerus merasa khawatir tentang banyak hal, mulai dari kesehatan, keluarganya, keamanan finansial, hingga performa kerjanya. Meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk khawatir. Kekhawatiran ini membuatnya sulit tidur, mudah marah, dan sulit fokus di kantor. Ia sering merasa tegang, otot-ototnya kaku, dan terkadang mengalami sakit perut tanpa sebab medis. Kondisi ini sudah berlangsung selama lebih dari setahun dan semakin memperburuk kualitas hidupnya. Lalu bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi pada Budi dari sudut pandang psikologi? Salah satu pendekatan paling klasik dan berpengaruh adalah psikoanalisa yang digagas oleh Sigmund Freud. Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis kita, termasuk kecemasan, berakar dari konflik yang tidak disadari di dalam pikiran kita, yang seringkali berasal dari pengalaman masa kecil. Untuk menganalisis kasus Budi, kita akan menggunakan 4 konsep kunci dari Freud, yaitu struktur kepribadian, mekanisme pertahanan diri, tahap psikoseksual, dan analisa mimpi. Pertama, mari kita bahas tentang struktur kepribadian. Menurut Freud, ia membagi pikiran kita menjadi 3 bagian. Id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling primitif yang berisi dorongan dan hasrat dasar kita, seperti keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Superego adalah kebalikannya. Superego ini adalah suara hati nurani kita, berisi nilai-nilai, moral, dan aturan sosial yang kita pelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego mendorong kita menuju kesempurnaan. Nah, di tengah-tengah ada ego. Ego adalah mediator yang realistis. Tugasnya adalah menyimbangkan tuntutan id yang impulsif dengan aturan superego yang kaku, sambil mempertimbangkan realitas dunia luar. Dalam kasus Budi, kecemasan bisa jadi merupakan sinyal bahaya dari ego. Mungkin ada dorongan-dorongan dari id yang tidak bisa diterima oleh superegonya. Misal mungkin secara tidak sadar, Budi memiliki dorongan agresif atau keinginan yang dianggap salah oleh standar moralnya.
ego kemudian merasakan konflik ini dan memunculkan kecemasan sebagai peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dikendalikan. Kekhawatiran Budi yang terus-menerus tentang pekerjaan dan keuangan bisa jadi merupakan manifestasi dari konflik internal ini, di mana ego bekerja terlalu keras untuk menekan dorongan id dan memenuhi tuntutan superego yang perfeksionis. Konsep kedua adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika ego merasa terancam oleh konflik antara id dan superego, dia akan menggunakan senjata yang disebut mekanisme pertahanan diri. Ini adalah strategi psikologis yang kita gunakan secara tidak sadar untuk melindungi diri dari perasaan cemas. Ada banyak jenisnya. Misalnya represi, yaitu menekan pikiran atau ingatan yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Atau proyeksi, yaitu menempatkan perasaan kita yang tidak diinginkan kepada orang lain. Dalam kasus Budi, kecemasan yang meluas bisa jadi merupakan hasil dari penggunaan mekanisme pertahanan yang kurang efektif. Mungkin ia menggunakan represi untuk menekan amarah atau kekecewaan dari masa lalunya. Namun emosi yang ditekan ini tidak hilang begitu saja. Ia bocor keluar dalam bentuk kecemasan yang mengambang dan tidak spesifik. Kekhawatirannya yang berlebihan tentang hal-hal eksternal bisa jadi merupakan cara ego mengalihkan perhatian dari konflik internal yang sebenarnya. Selanjutnya, konsep ketiga yaitu tahapan psikoseksual. Freud berteori bahwa perkembangan kepribadian kita terjadi melalui serangkaian tahapan di masa kecil, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap memiliki zona erotis dan konflik tertentu. Jika konflik di salah satu tahap tidak terselesaikan dengan baik, seseorang bisa mengalami fiksasi. Fiksasi ini akan mempengaruhi kepribadiannya saat dewasa. Misalnya seseorang yang mengalami fiksasi pada tahap anak, di mana konfliknya utamanya adalah soal toilet training dan kontrol, mungkin akan tumbuh menjadi orang yang terlalu rapi, keras kepala, atau sebaliknya, sangat berantakan. Bagaimana ini berhubungan dengan Budi? Mungkin saja kecemasannya Budi berakar dari konflik yang tidak tuntas di masa kecilnya. Contohnya jika Budi mengalami pengalaman yang membuatnya merasa tidak aman atau tidak dicintai pada tahap oral, ia mungkin mengembangkan fiksasi oral yang membuatnya dipendam dan cemas saat dewasa. Atau jika ia mendapat tekanan berlebihan dari orang tua selama tahap anal, ia bisa mengembangkan kebutuhan kompulsif untuk mengontrol segalanya. Dan ketika ia merasa kehilangan kontrol, kecemasan pun muncul. Konsep keempat dan terakhir adalah analisa mimpi. Freud menyebut mimpi merupakan jalan raya menuju alam bawah sadar. Menurutnya, mimpi adalah cara alam bawah sadar kita mengkomunikasikan keinginan, ketakutan, dan konflik yang tertekan. Isi mimpi terbagi dua, isi manifest, yaitu cerita mimpi yang kita ingat, dan isi laten, yaitu makna tersembunyi di baliknya. Menganalisa mimpi, Budi bisa mengertikan petunjuk penting tentang sumber kecemasannya. Misalnya, jika Budi sering bermimpi dikejar-kejar, ini bisa melambangkan usahanya untuk lari dari suatu perasaan atau konflik dalam dirinya. Atau jika ia mimpi tentang rumah yang berantakan, ya ini bisa mencerminkan perasaan bahwa hidupnya sedang kacau balau. Dengan menggali makna tersembunyi dari mimpinya, seorang terapis psikoanalitik bisa membantu Budi memahami apa yang sebenarnya coba disampaikannya oleh alam bawah sadarnya. Jadi dari 4 pendekatan ini, struktur kepribadian, mekanisme pertahanan, tahap psikoseksual, dan analisis mimpi psikoanalisa menawarkan sebuah kerangka untuk memahami bahwa kecemasan Budi bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan itu adalah puncak es dari
konflik-konflik mendalam yang tersembunyi di alam bawah sadarnya, yang kemungkinan besar berakar dari pengalaman masa lalunya. Tentu saja, seperti semua teori, pendekatan psikoanalisa, Freud juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utamanya adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang individu. Pendekatan ini tidak hanya melihat gejala, tetapi menggali sampai ke akar masalah di masa lalu. Itu menjadi pionir dalam menekankan pentingnya alam bawah sadar dan pengalaman masa lalu dalam membentuk kepribadian kita. Banyak konsepnya, seperti mekanisme pertahanan diri, masih sangat relevan dan digunakan dalam psikologi modern. Namun, kelemahannya juga cukup signifikan. Banyak konsep Freud, seperti tahapan psikoseksual, sulit untuk diuji secara ilmiah. Teorinya sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi terapis. Hal ini membuatnya kurang bisa diandalkan dibandingkan pendekatan lain yang lebih terstruktur dan berbasis bukti seperti terapi kognitif perilaku atau CBT. Selain itu, psikoanalisa klasik adalah proses yang sangat panjang dan mahal. Bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga tidak praktis bagi semua orang. Kritikus juga menyoroti bahwa teori Freud terlalu fokus pada dorongan, seksual, dan pengalaman masa kecil, seolah-olah mengabaikan pengaruh faktor sosial, budaya, dan biologis lainnya dalam perkembangan gangguan mental. Sebagai perbandingan, pendekatan lain seperti terapi kognitif, perilaku atau CBT akan melihat kecemasan budi dari sudut pandang yang berbeda. CBT akan berfokus pada pola pikir negatif dan perilaku malapatif budi saat ini. Terapi CBT akan membantu budi mengidentifikasikan pikiran-pikiran irasional yang memicu kecemasannya, lalu mengubahnya dan menjadi pikiran lebih realistis dan positif. Sementara itu, pendekatan biologis akan melihat kemungkinan adanya ketidakseimbangan kimia di otak budi, seperti neurotransmitter, serotonin atau GABA, dan mungkin akan merekomendasikan pengobatan farmakologis. Setiap pendekatan memiliki cara pandang dan metode intervensi yang unik. Psikoanalisa Freud memberikan kedalaman, CBT memberikan kepraktisan, dan pendekatan biologis memberikan penjelasan fisiologis. Dalam praktek klinis modern, seringkali terapis mengintegrasikan berbagai pendekatan ini untuk memberikan penanganan yang paling komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap individu. Jadi kesimpulannya, kasus kecemasan seperti yang dialami budi adalah kondisi yang kompleks. Psikoanalisa Freud dengan keempat konsepnya menawarkan sebuah lensa yang menarik untuk memahami dinamika internal yang mungkin mendasari kecemasan tersebut. Meskipun memiliki kelemahan dan tidak lagi menjadi satu-satunya acuan, warisan Freud dalam membuka pintu ke alam bawah sadar dan menekankan pentingnya masa lalu tetap tak ternilai dalam dunia psikologi. Sekali lagi, jika kamu atau orang yang kamu kenal berjuang dengan kecemasan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dan berbicara dengan psikolog atau psikiater adalah langkah pertama yang paling bijak. Sadarlah kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Terima kasih. Bye. Semoga semua informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya kesehatan mental itu.